Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, setelah minggu yang lalu kita bersama-sama mempelajari bab terakhir yaitu bab 6 tentang hak bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, subbab yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam subbab yang berikutnya, yang mana kita akan membahas dua materi. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah yang pertama, ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga semangat komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, mari kita simak bersama. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita simak bersama ya. Lihat pada slide yang pertama berikut ini. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, itu adalah definisi dari ancaman ya. Nah, kita di sini ancaman terdiri dari dua jenis, yaitu ancaman dalam negeri maupun ancaman luar negeri. Yang pertama kita bahas adalah ancaman dalam negeri. Ancaman merupakan usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. Nah, jadi ancaman dari dalam negeri yang pertama yaitu disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan separatis ini terjadi di beberapa daerah antara lain di Papua, Maluku, Aceh, dan juga Poso. Separatisme atau keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak diketahui akar permasalahannya yang ditangani secara cepatnya akan membuat keutuhan Republik Indonesia terancam. Ancaman yang kedua yaitu keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Dan ancaman yang ketiga yaitu ancaman berupa upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yang lebih ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Nah, sedangkan ancaman yang keempat yaitu makar atau penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Ancaman yang kelima yaitu munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain. Ancaman yang keenam adalah pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Nah, ancaman dalam negeri yang ketujuh yaitu potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik perbedaan pendapat dalam permasalahan politik, konflik akibat pilkada, maupun akibat masalah SARA. Ancaman yang kedelapan yaitu melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional. Ancaman dalam negeri yang kesembilan yaitu kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah. Dan ancaman dalam negeri yang terakhir yang ke-10 yaitu penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan pornoaksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain. Nah, berikut adalah ancaman dari dalam luar negeri ya. Artinya ancaman luar negeri ini yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Namun, tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Nah, kita perhatikan di sini, ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama, semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Nilai-nilai ideologi luar tersebut berbeda, bahkan terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila kita tidak mampu menyaring nilai-nilai tersebut, maka dapat mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sikap individualis yang merupakan perwujudan liberalisme menjadi ciri masyarakat perkotaan saat ini. Nah, di sini kita lihat ya, ancaman terhadap politik ditunjukkan dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia seperti masalah hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Bentrokan akibat tidak dapat menerima hasil pemilihan umum serta unjuk rasa yang berlangsung rusuh merupakan akibat negatif dari ideologi liberal. Nah, kita perhatikan slide berikutnya masih seputar ancaman dari luar negeri. Potensi ancaman lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam, lalu eksploitasi sumber daya yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan seperti illegal logging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang. Nah, di bawah itu ada gambar kerusakan hutan ya anak-anak. Nah, berikutnya di sini ancaman terhadap sosial budaya ya. Jadi ancaman luar negeri berikutnya itu ancaman terhadap sosial budaya. Dilakukan dengan menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, dan berbagai kegiatan kebudayaan asing yang dapat mempengaruhi bangsa Indonesia terutama generasi muda. Nah, itu adalah ancaman dari luar negeri ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, di sini kita lihat ancaman dapat dibedakan berdasarkan jenis, sumber, dan juga bentuk. Nah, berikutnya di sini dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI terhadap ancaman yang berdimensi ideologi, ancaman ini berupaya dari berbagai unsur radikalisme yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Jadi radikalisme di sini adalah unsurnya utama yaitu ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Jadi radikalisme itu bukan berarti ketika kita sentimen memberikan kritik kepada pemerintah itu disebut radikal, tidak ya. Itu ada pemikiran yang sangat sempit sekali ya. Nah, berikutnya di sini arti politik luar negeri. Ancaman berdimensi politik dapat berupa tekanan politik dari negara lain terhadap Indonesia. Nah, jadi di sini juga kita lihat sementara itu ancaman berdimensi politik. Nah, ini yang sangat sering terjadi di kita ya. Yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Saat ini mobilisasinya bukan berupa live atau langsung, tapi berupa online, itu dengan mengerahkan para buzzer ya, yang tidak bertanggung jawab, yang sudah terkoordinir oleh suatu kepentingan tertentu. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya kita di sini ancaman internal yang berdimensi ekonomi antara lain adalah inflasi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ekonomi biaya yang tinggi. Nah, itu adalah dimensi ekonomi ya yang sangat kita rasakan jelas saat ini ya. Baiklah, di sini kita lihat adapun ancaman eksternal yang berdimensi ekonomi antara lain indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Nah, itu adalah salah satu penyebab ya masalah berdimensi ekonomi. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, ancaman yang berdimensi sosial budaya berikutnya ya. Dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme dan juga terorisme. Nah, kita lihat perhatikan berikutnya.
Ancaman yang berdimensi sosial budaya dari luar datang bersamaan dengan era globalisasi, dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang dapat mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia, ya. Sekali lagi, begitu banyak pengaruh dari luar negeri, ya, budaya-budaya asing yang masuk ke kita sehingga melupakan budaya-budaya negeri kita sendiri. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya di sini ancaman pertahanan keamanan antara lain dapat berbentuk agresi, invasi, bombardemen, blokade wilayah, spionase, dan juga sabotase. Spionase itu adalah mata-mata, ya. Nah, berikutnya di sini ancaman globalisasi dari sisi ekonomi, yaitu ketika perekonomian nasional suatu negara telah terintegrasi ke dalam pasar-pasar global, perekonomian ini tidak lagi dapat terbebas dari pengaruh kekuatan ekonomi dan politik eksternal. Nah, apabila kita melihat dari sisi sosial dan budaya, ancaman globalisasi antara lain terlihat dari perubahan kebiasaan, bahkan budaya suatu bangsa. Nah, kebiasaan yang terbaru yang lagi ngetren saat ini adalah kebiasaan ngewirid, yaitu kebiasaan menggunakan handphone. Yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, salah satu permasalahan bangsa saat ini adalah bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah ancaman-ancaman yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya di sini adalah semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 100% cinta Indonesia. Untuk mengisi kemerdekaan, para generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme dan juga patriotisme. Nah, baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nah, itu adalah definisi dari nasionalisme. Adapun patriotisme berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, yaitu suatu sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional, guna mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membangun integrasi nasional. Nah, peran serta yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang keempat adalah mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang kelima, memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. Yang keenam, menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Itu adalah peran serta yang dapat dilakukan, ya. Baiklah, berikutnya di sini pembahasan kita yang terakhir, yaitu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang dimaksud untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan, sikap, perilaku, dan pelatihan keterampilan sebagai warga negara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat mengacu pada kompetensi kewarganegaraan, yaitu yang pertama, pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, yang kedua, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan yang ketiga adalah watak kewarganegaraan, yaitu atau civic disposition. Nah, jadi kalian belajar PKN itu sudah termasuk ke dalam upaya bela negara. Jadi belajar PKN itu penting ya anak-anak. Baik, berikutnya adalah yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.
Misalnya, pelatihan dasar militer yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, baik sebagai anggota resimen mahasiswa atau menwa, atau melalui pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Nah, upaya berikutnya menurut undang-undang tersebut adalah yang ketiga, yaitu pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan kedaulatan atau keutuhan negara yang suatu wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan juga internasional. Sementara itu, tugas utama Polri adalah sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum ya. Jadi sekali lagi, tugasnya adalah menegakkan hukum tanpa pandang bulu ya. Kalau pandang bulu yang enak yang banyak bulunya. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya di sini yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya, yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air serta semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan juga bencana lainnya. Nah, itulah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah uraian materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini dapat dipahami dengan baik ya. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk pertanyaan minggu ini adalah berikan masing-masing satu contoh perwujudan bela negara dalam bidang politik dan ekonomi. Sekali lagi, berikan masing-masing satu contoh perwujudan bela negara dalam bidang politik dan ekonomi. Nah, itu adalah pertanyaan untuk minggu ini ya. Silakan kalian jawab seperti biasa di kolom komentar. Bagi kalian yang sudah menjawab, otomatis sudah terabsen secara otomatis ya, dan juga mendapatkan nilai keterampilan. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, demikianlah pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.